Sahabat Rema yang terkasih, renungan hari ini Jumat 25 April 2025 saya ambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Saya Romo Yosef Aristianto MSF dari Paroki Santo Paulus Gereja. Yesus menjadikan segala sesuatu istimewa. Sahabat Rema yang terkasih, sukacita Paskah terus bergema untuk dikisahkan. Yesus yang telah bangkit dari kematian menampakkan diri kepada para murid. Sementara itu situasi para murid adalah situasi kehilangan. Mereka merasa kesepian, ketakberdayaan karena Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Situasi ini situasi yang menggetarkan dan menggentarkan hati mereka. Situasi kehilangan, situasi ditinggalkan, tetapi mereka harus melanjutkan kehidupan. Mereka tidak berhenti pada hal itu. Yesus begitu kuat dalam hidup mereka. Namun situasi yang demikian tadi, mereka merasa tidak ada lagi yang diandalkan. Sahabat Rema yang terkasih, dalam situasi itu mereka kembali kepada pekerjaan yang lama. Namun mereka tidak otomatis dapat berjalan dengan baik. Pekerjaan itu meski sudah semalaman mereka menjala ikan, tetapi mereka tidak menemukan atau mendapatkan ikan. Yesus tiba-tiba datang dan minta makanan kepada mereka. Mereka yang semula tidak punya harapan lagi karena tidak mendapatkan hasil, kini menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala ke sebelah kanan, dan mereka taat. Sahabat Rema yang terkasih, Paskah suci, Kristus bangkit, Kristus jaya. Kristus memang benar-benar menjadi tumpuan hidup bagi para murid termasuk kita saat ini. Kebangkitan Kristus berdampak dalam hidup. Yang kehilangan harapan menjadi punya harapan. Para murid dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah kegalauan dan kegelapan hidup, kesepian hidup, kehilangan hidup, telah memberi terang, cahaya, sinar, kedamaian. Dan akhirnya sahabat Rema, para murid dengan menebarkan jala tadi, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan ada 153 ekor ikan yang besar. Sahabat Rema yang terkasih, Yesus membawa keistimewaan bagi hidup para murid. Selama hidup mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, perbuatan-perbuatan kasih Yesus kepada manusia yang memang membutuhkan peneguhan, membutuhkan kehadiran. Ia benar-benar menjadi pengharapan dari kegelapan hidup. Setelah kebangkitannya, hal menakjubkan juga dilakukannya kembali hari ini kepada para murid karena kasihnya kepada para murid. Kegelapan, kegalauan para murid termasuk kita saat ini ketika berada di dalam situasi yang sulit dan berat. Ternyata kebangkitan Yesus menyinari kehidupan para murid dan kita saat ini. Ketakberdayaan, kerapuhan diri kerap kali menghambat kita, membuat kita mandek untuk maju dalam banyak hal. Maka dengan sinar kemuliaan kebangkitan, semuanya itu menjadi jauh lebih terang. Dan kita menemukan kekuatan yang baru,
untuk mengatasi kerapuhan itu. Memeluk kerapuhan dengan cinta Tuhan Yesus. Sehingga para murid termasuk kita saat ini menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang bangga dengan kekatolikan, dengan baptisan, dengan tugas perutusan dan pelayanan kita masing-masing. Sahabat Rema yang terkasih, mengalami dan mengisahkan Paskah adalah menempatkan Yesus dalam perjalanan hidup. Menjadi kesempatan bagi kita untuk menempatkan Yesus di ruang hati kita terdalam, yang menggerakkan seluruh kehidupan kita, agar di tengah-tengah perjalanan kehidupan peziarah sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepadanya, tidak terkungkung dalam kegelapan, tidak terpuruk dalam keraguan dan kegelisahan, kekecewaan, serta penderitaan. Tetapi kita selalu mempunyai kekuatan untuk terus maju dalam iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, Yesus benar-benar menjadikan sesuatu istimewa dalam hidupku, dalam hidup saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih dimanapun, dalam situasi apapun. Mari kita menyalakan dan memancarkan sinar kebangkitan Yesus di tengah-tengah hidup, komunitas, keluarga, pekerjaan pelayanan, dan perutusan kita masing-masing. Jadilah selalu istimewa dalam Yesus yang telah bangkit untuk menembus kita. Sahabat Rema, mari kita hening sebentar, mohon berkat Tuhan. Berkat Allah turun secara berlimpah-limpah untuk kita sekalian, keluarga, pekerjaan, pelayanan, studi anak-anak kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keluarga kudus, Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.